Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 membawakan tema Artificial Intelligence. Sebelum memasuki materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri secara masing-masing, dimulai dari saya, Novia Nabila, dengan NIM 17250318. Saya Vanessa Anguni dengan NIM 172500412. Saya Respa Galiani Salwan dengan NIM 172500575. Saya Petrus Celestinus Malo dengan NIM 172506685. Saya Septiano Rosidik 17250283. Sejarah AI tahun 1950-an, awal mula Alan Turing mengajukan pertanyaan penting. Bisakah mesin berpikir dan menciptakan tekstur sebagai cara mengukur kecerdasan mesin? Tahun 1996, lahirlah istilah AI atau yang biasa kita sebut Artificial Intelligence. Pertama kali digunakan dalam konferensi di Dartmouth, UAM. Para ilmuwan mulai berpikir menciptakan mesin yang bisa belajar dan berpikir. Pada tahun 1970 dan 1980-an, masa eksperimen AI berkembang dalam bentuk sistem pakar program yang bisa mengambil keputusan berdasarkan aturan tertentu. Namun, keterbatasan teknologi membuat perkembangan lambat. Tahun 1997, momen bersejarah komputer Deep Blue dari IBM mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Dunia mulai melihat potensi nyata AI. Tahun 2010-an, era pembelajaran mesin atau yang biasa kita tahu machine learning, AI mulai belajar dari data besar atau yang bisa kita sebut dengan big data dan berkembangnya pesat berkat kemajuan kompetensi dan internet. Muncul teknologi seperti pengenalan wajah, asisten virtual, dan mobil tanpa pengemudi. Tahun 2020-an, generatif AI dan revolusi kreatif, AI tidak hanya menganalisis, tapi juga menciptakan teks, gambar, musik, bahkan kode. Hal seperti ChatGPT dan Copilot menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Apa itu AI? AI yang bisa kita tahu, Artificial Intelligence, itu kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. AI bekerja dengan meniru kognitif manusia, tetapi melakukan dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih cepat. AI dapat memproses jutaan data hanya dalam hitungan detik, menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia, dan menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi atau rekomendasi. Teknologi ini hadir dalam berbagai bentuk, seperti machine learning yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data, natural language processing yang membantu memahami bahasa manusia, hingga computer vision yang dapat menganalisis gambar atau video. Kemampuan AI. Yang pertama, otomatisasi proses kompleks. AI dapat menggantikan tugas-tugas manual yang rumit dan memakan waktu, seperti analisis data skala besar atau pemrosesan dokumen. Yang kedua, prediksi yang akurat. Dengan memanfaatkan data historis, AI dapat membantu prediksi seperti perkiraan cuaca, pola pembelian, atau potensi risiko keuangan. Yang ketiga, pemrosesan data besar atau big data. AI unggul dalam menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Yang keempat, pengenalan pola yang kompleks. AI dapat mengenali pola di berbagai domain, seperti pengenalan wajah, suara, atau gambar medis untuk diagnosis. Yang kelima, yang terakhir, adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Teknologi AI dapat belajar dari data baru, memperbaiki kinerja, dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan. Selanjutnya, AI, bagaimana cara AI bekerja?
Data berperan sebagai bahan belajar, utama dalam sistem AI. Algoritma berfungsi sebagai otak yang memproses data tersebut. Batasan-batasan AI. Yang pertama, ketergantungan pada data berkualitas. AI membutuhkan data yang bersih, lengkap, dan representatif. Data yang bias dapat menghasilkan keputusan yang bias pula. Yang kedua, kurangnya pemahaman konteks. AI dapat memiliki pemahaman intuitif atau kemampuan untuk menilai nilai-nilai sosial dan etika. Yang ketiga, keterbatasan kreativitas dan inovasi. AI tidak dapat menciptakan ide-ide baru di luar pola yang telah dipelajari. Yang keempat, kekhawatiran etis dan keamanan. Isu seperti privasi, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan teknologi menjadi tantangan utama. Yang kelima, biaya dan sumber daya. Pengembangan dan penerapan sistem AI membutuhkan investasi besar dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga ahli. Penggunaan AI, aplikasi AI untuk memulai aktivitas. AI juga bisa digunakan untuk memprediksi cuaca untuk seminggu ke depan. Kamu bisa menggunakan Google Weather untuk melihatnya. Dan AI juga bisa digunakan untuk menjadwalkan kegiatan kamu untuk seharian. Dan kamu bisa menggunakan Google Assistant. Selanjutnya, aplikasi AI untuk waktu produktif. AI juga bisa digunakan untuk mencari jalan dan rute terdekat dengan menggunakan software seperti Google Maps dan sejenisnya. Dan AI juga bisa digunakan sebagai asisten bekerja. Jika kamu dalam kesulitan dalam bekerja, kamu bisa bertanya kepada Gemini. Selanjutnya, aplikasi AI untuk mengisi waktu luang. AI juga bisa digunakan untuk menonton dan untuk berolahraga. Jika kamu ingin menggunakan AI untuk hiburan, kamu bisa menggunakan Netflix untuk menonton film-film. Dan jika kamu ingin menggunakan AI untuk berolahraga, kamu bisa menggunakan MyFitnessPal. Apakah AI bisa menggantikan peran manusia? AI mungkin unggul dalam kemampuan teknis, tetapi ada banyak aspek yang masih membutuhkan sentuhan manusia. Contohnya, satu, memastikan keputusan etis dan adil. Yang kedua, memahami konteks yang kompleks. Yang tiga, menangani situasi yang tidak berguna. Yang keempat, mencegah risiko dan penyalahgunaan. Yang pertama, AI bukan pengganti manusia, tapi alat pendukung. Yang kedua, AI menangani tugas rutin, manusia fokus pada strategi, kreativitas, dan nilai. Yang ketiga, kolaborasi ini menggabungkan efisiensi teknologi dan kebijaksanaan manusia. Yang keempat, generatif AI adalah cabang kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru seperti teks, gambar, video, musik, atau bahkan kode program. Keunggulan dan tantangan Gen AI. Keunggulan yang pertama, kreativitas tanpa batas menghasilkan ide-ide baru yang tidak terbatas pada kreativitas manusia. Yang kedua, efisiensi tinggi menghemat waktu dan sumber daya. Yang ketiga, personalisasi, menyesuaikan output berdasarkan kebutuhan pengguna. Tantangan, yang pertama, etika penggunaan AI untuk defek atau disinformasi. Yang kedua, keamanan data, risiko kebocoran data saat melatih model besar. Yang ketiga, bias algoritma hasil yang cenderung bisa tergantung pada data latih. Yang keempat, hak cipta siapa yang memiliki hak atas konten yang dihasilkan. Jenis alat generatif AI. 1. Pembuatan konten. 2. Penerjemahan dan lokalisasi. 3. Pembuatan kode. 4. Chatbot. 5. Analisis data. 6. Edukasi. 7. Kesehatan. 8. Keamanan. Cara membuat prompt yang baik, jelas, dan spesifik. 1. Hindari
permintaan umum. 2. Jelaskan tujuan, format, dan audiens jika perlu berikan konteks. 3. Jelaskan siapa yang akan membaca atau menggunakan hasilnya. 4. Tambahkan gaya bahasa, panjang tulisan, atau format. Berikan contoh. Contohnya bisa berupa satu contoh atau one shot prompting atau beberapa contoh. Contoh prompt yang baik. Prompt yang salah. Tulis balasan untuk tamu yang mengeluh tentang keterlambatan check-in. Prompt yang benar. Tulis balasan sopan untuk tamu hotel foreigner berbahasa Inggris yang mengeluh tentang keterlambatan check-in, di mana penyebabnya adalah kamar yang masih dibersihkan, dan tawarkan welcome drink sebagai permintaan maaf. Prompt yang salah. Tulis sambutan untuk tamu VIP. Prompt yang benar. Tulis teks sambutan 1 menit untuk tamu VIP di acara gala dinner pemilik hotel-hotel di Bali. Gunakan bahasa formal dan hangat, sertakan ucapan terima kasih dan ajakan menikmati acara. Kesimpulan, AI sebagai mitra bukan pengganti. Kecerdasan artifisial telah membuka peluang besar dalam berbagai aspek kehidupan, dari otomatisasi hingga penciptaan konten. Namun, AI bukan solusi tunggal. Ia tetap membutuhkan arahan, nilai, dan kebijakan manusia. Ada perbedaan dalam AI dan manusia. AI unggul dalam efisiensi dan analisis, sedangkan manusia unggul dalam empati, etika, dan kreativitas. Kolaborasi keduanya menciptakan masa depan yang lebih cerdas dan bermakna. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3, tentang materi AI. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang dari kita. Terima kasih.